Paket hemat. Pahe. Ini paket hemat paling hemat lagi nih. Sepi banget anjay. Hah? Apa itu? Pengisian bahan bakar dada. Apakah bisa menyalip mobil? Apakah bisa? Halo teman-teman, kembali lagi di channel Faris Ibrahim. Terima kasih yang masih menonton dan menunggu video-video dari channel ini ya, channel yang udah lama mati suri. Oke, kali ini seperti biasa lagi liputan dan sekalian kita wawancara ngevlog ke tempatnya Om Adi, yaitu Patrick Bike. Jadi ini merupakan bengkel sepeda listrik yang juga bisa benerin motor listrik, pokoknya yang berkaitan dengan kendaraan listrik, termasuk mengkonversi sebuah motor bensin menjadi motor listrik. Nah, salah satunya yang akan kita coba adalah Vespa eksklusif dari bensin teng menjadi listrik. Kalau gitu, saksiin terus, oke? Oke teman-teman, ini dia Vespa Excel yang udah dikonversi menjadi listrik. Mesinnya udah nggak ada. Ini rakitannya Patrick Bike. Dan di sebelah gua sekarang udah ada Om Adi. Halo, Om Adi. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Om? Ceritain dong tentang si Vespa yang udah jadi listrik ini. Ya, ini adalah Vespa yang udah berhasil kita konversi. Kebetulan Vespa ini bukan yang pertama yang udah kita konversi, tapi udah beberapa kali kita konversi ya. Oh, jadi udah ada banyak Vespa yang sebelumnya udah dibikin? Udah lumayan, ada beberapa yang udah Oke. kita konversi. Nah, untuk Vespa ini adalah Vespa yang akan digunakan hanya untuk di keliling komplek. Jalan santai ya kan. Jadi, Dan ya paling jauh ke pasar ataupun Indomaret. Nah, Vespa ini bukan Vespa untuk dipakai kerja. oh, jadi ini juga berpengaruh ke spek dan part yang akan dipakai ya? Karena permintaan dari si customernya minta spek yang karena buat keliling komplek, jadi speknya jangan terlalu tinggi. Oke, Aduh, benar. bahasa kasarnya paket hemat. Paket hemat. Ini paket hemat paling hemat lagi nih. Nah, sehemat-hematnya paket konversi ini berapa duit, Om Adi? Kalau ini kita ngomongin Range. paket konversi range, kita biasa itu standar ya. Itu di angka 15 untuk paket hemat dan 25 untuk paket paling tinggi yang kita sediain. Tapi ini pahe, jadi di bawahnya 15 lah. Oke. Karena emang bukan buat jalan yang jauh-jauh bukan buat banget jalan ya? jauh banget gitu. Oke. Terus kalau untuk spesifikasinya atau part yang dipakainya apa aja nih Om? Kebetulan untuk motor ini kita menggunakan motor dengan daya 1000 watt. 1000 Ya, watt. 1000 watt itu udah cukup banget buat motor Vespa seperti ini. Ya kan, apalagi untuk jalan santai itu udah enak banget lah. Oke. Gitu. Terus untuk kontrolernya kita kasih yang 50 ampere. Kenapa kasih 50 ampere? Supaya tenaganya lebih besar. Tenaga lebih besar. Ya, karena ini kebetulan yang punya orang Bogor. Oke. Nah, tekstur jalan di sana kan tahu sendiri lah. Melambai banyak. Bener. Nah, kalau misalkan dinamo tadi kan tugasnya menggantikan mesin lah ya. Iya, Kalau betul. controller tuh tugasnya apa tuh? Kontrol itu sebetulnya dinamo tuh cuma sebagai aktuator doang. Oh, aktuator. Ya, sedangkan yang mengontrol semuanya adalah kontrolernya. Oke. Tuh. Jadi kontrol itu istilahnya kayak CDI, CDI atau ECU gitu ya kalau kita ngomongin di motor. Oke, Betul, seperti itu. Habis itu ada apa lagi tuh Om? Untuk yang baterai kita karena ini pakai hemat, jadi baterainya pakai cuma 1,2 kWh. 1,2 kWh. Ya, 60 volt, 20 ampere. Ini kalau buat di jalan kayaknya bisa di range 40 sampai 50 km. Oke, dengan Dan kecepatan rata-rata 40 sampai 50 km. 40 sampai 50 km. Itu Karena untuk jalan-jalan santai ke pasar tuh udah pasar cukup udah banget cukup sih banget, ya? udah cukup banget. Apalagi Iya. ngomong ke ke pasar kan jaraknya berapa kilo sih? Bener. Ya kan. Jadi udah standar banget, udah enak Standar banget ya banget. ini. Itu dengan range harga yang nggak begitu menguras kantong juga. Bener. Nah, konversi motor listrik ini istilahnya worth it atau kenapa kita pakai sepeda atau motor listrik itu saat-saat ini
lebih apa ya istilahnya ya? Kelebihannya dari konversi ke listrik ini dibanding yang konvensional istilahnya. Jadi gini, kebetulan kan sekarang emang lagi peralihan teknologi ya. Bener. Lagi peralihan teknologi dari konvensional ke EV. Nah, yang pertama pada saat orang menggunakan motor listrik, itu kita kan yang pertama go green. Benar, Ya kan, go pastinya green. ya. Nah, karena nggak ada asap knalpot. Betul. Ya, itu jadi kita lebih menghargai bumi lah. Benar. Bahasanya. Asik, Asik. Iya, boy. Nah, untuk yang kedua, Aha. oke, kalau kita ngomongin motor listrik itu mahal di depan. Benar. Tapi di perjalanannya itu jauh lebih irit. Maintenance-nya gitu. Ya, maintenance-nya. Ya kayak beli bensin. Ya kan, kita tiap hari beli bensin berapa kan. Betul. Nah, kalau listrik itu kan murah. Sekali ngecas ini paling kan 1,2 kW ini paling 1.700 perak. 1.700 perak untuk jarak sampai Jarak 50 kilo. 50 kilo. Iya. Waduh. Dibandingkan kita kalau pakai bensin jarak Iya. 50 kilo mungkin bisa ngabisin 1 liter 1 bensin. liter. Iya. Ya kan? Kerasa sih. Kerasa di situ. Oke, itu istilahnya 2 poin penting. Ya. Atau ada lagi? Ada lagi masih Ada banyak. lagi? Kita ngomongin Vespa. Vespa Oh. itu kan motor yang agak tanda kutip ya. Aduh, mohon maaf nih kalau pengguna Vespa. Yang agak riuh ya, Om ya. Yang agak rujit lah bahasanya. Nah, kebanyakan orang-orang pengen pakai Vespa tapi nggak mau kayak style platina, ganti busi, kayak gitu. Jadi mau yang sehat mau lah yang ya. sehat lah. Makanya dirubahlah jadi motor listrik. Oke. Karena free maintenance. Free maintenance Bener-bener banget ya. nggak ada perawatan di situ. Tapi tetap dapat looks-nya Looks-nya Vespa tetap banget Vespa ya. banget kayak gitu. Cuma ya satu kehilangannya. Apa tuh? Ciri khas Vespa. Iya. Teng gitunya hilang. Teng-tengnya hilang ya. Iya. Betul. Itu. Terus kalau ngeliat berarti ini di bawah jok tangki Kita bensin ganti. hilang nih. Iya, tangki bensinnya kita ganti pakai baterai. Oke, ini dia baterainya tadi disebutin teman-teman. Ya. Ini baterainya pakai 1,2 kWh. 1,2 kWh 60 volt 20 ampere. Tadi ya jaraknya kurang lebih 40 sampai 50 kilo. Tergantung kondisi jalannya. Tergantung kondisi jalan, bukan tergantung kita ngegasnya. Tergantung kita ngegasnya juga. Oh, banyak tergantung faktor gasnya. di situ. Oke. Banyak faktor banget. Kalau sering gaspol udah Kalau pasti sering gaspol habis ya? cepet habis. Oh, gitu. Tanjakannya banyak ya kan, cepet habis juga. Oke, banyak Ya, faktor ya. betul, benar-benar. betul. Terus apalagi di tepung nih ada apa nih kira-kira? Di tepung sebelah sini ini ada apa namanya controller. Controller. Ini dari atas ya. Di atas ya. Bentar, kita buka dulu. A few moments later. Oke, ini yang tadi yang disebut controllernya itu Om. Nah, ya. Ini adalah controller. Controller tuh macam-macam banget ya. Kita nyebut ini namanya controller, modul controller macam-macam banget. Ada yang programmable pakai laptop, ada yang programmable pakai handphone Android. Oh, banyak Ada. canggih ya. Nah, kebetulan ini kontrol yang kita pakai. Ini tipe controller yang programmable bisa menggunakan handphone Android. Wih, canggih Ya, banget. cuma harus beli lagi modulnya. Oh, modul Bluetooth-nya? Ya, modul Bluetooth-nya. Oke. Modul Bluetooth-nya nggak terlalu mahal lah gitu. Jadi kita bisa mainin spek atau mau high speed atau mau low atau mau santai atau mau sport, mode-modenya kita bisa mainin. Jadi dari situ bisa mainin respon tenaga, terus speed. kecepatan, speed atau mau kita limit ya kan. Ini istriku yang pakai nih pelan-pelan aja, di limit aja gitu. Oh, canggih banget. Canggih, lumayan, iya. Iya. Ya, ini untuk kontrol modulnya. Ini untuk dinamonya. Oh, dinamo aja modelnya hub ya. Hub 10 in. Jadi simple banget untuk pemasangannya. Buat teman-teman yang jauh di luar kota sana, kayak Kalimantan nih lagi rame nih. Pesanan aku dari Kalimantan. Oh iya? Iya. Jadi buat teman-teman dari Kalimantan nih yang mau konversi kayak gini, nggak usah khawatir karena gampang banget prosesnya. Jadi Gitu. dari sini ntar dibikinin kitnya. Kitnya kita bikinin, tinggal pasang aja di sana. Oke. Iya. Dan Ini karena dia nggak ada crankcase biasanya buat pegangan roda buat ya. pegangan roda, jadi Diganti. ini cuma pakai arm doang, jadi diganti pakai arm nih. Oke, arm bikinan sini juga nih ya. Kita bikin sendiri armnya, kebetulan. Keren banget sih, keren. Buat teman-teman yang jauh di luar kota pengen bikin Vespa elektrik ya, bisa juga. Jadi nanti kita bikin kit setnya dari sini. Oh, jadi tadi itu range-nya dari 15 ya. Mulai dari 15 sampai 25. Nah, ini tergantung dari kecepatannya Dan kebutuhannya jarak tempuhnya, ya kebutuhannya mau buat apa. Oke, menarik banget sih. Unik banget sih. Dan untuk mantau kapasitas baterainya berarti Kita pakai voltmeter. Nah, kebetulan di sini ada voltmeternya. Jadi ini kan ada tadinya sebagai indikator Jarum bensin. bensin. Kita ganti buat indikator voltase baterai. Oke. Oh, voltase baterai. Sip. Keren banget. Oke, Om. Siap. Gue jadi penasaran sih sama sensasi Vespa yang udah nggak treng-teng-teng deh. Ini nggak ada treng-teng-tengnya. Udah nggak ada treng-tengnya, Udah hilang. yang udah nggak ada asap-asap oleh Udah nggak ada sampingnya. oleh sampingnya dan bebas
style platina dan ganti busi. Bener, nggak jajan oli samping. Jangan jajan oli samping juga. Oke, kalau gitu gue mau izin nyobain Vespa boleh Om ya? Silahkan cobain ya, gimana sensasinya. Sensasinya ya. Thank you Om. Siap, sama-sama, makasih banyak ya. Ya. Oke teman-teman, ini dia. Kita cobain dulu Vespa Excel Electrica. Asik. Piaggio Indonesia kelamaan nih, belum masukin Vespa elektrikanya. Ya udah, mungkin customer Om Adi dari Patrick Bike akhirnya pada bikin sendiri dah. Ini dia, langsung hidup. Situ ada voltmeternya nih, baterai tapi nggak full ya, dari 60% lah kurang lebih. Kita cobain. Nah ini rem belakangnya nggak fungsi, sayang, karena pindah ke sini. Jadi koplingnya digantikan fungsinya menjadi rem. Yang ini ya udahlah, pajangan aja gitu kan. Oke, kita cobain. Sepi banget anjay. Gak ada suaranya. Aduh kocak banget. Aduh, gue masih ngerem pakai kaki loh, nggak usah harusnya. Oke, kita kiri ya. Ini dia Vespa elektrik. Rasanya gimana? Ya rasanya sepi banget. Cuma gas-gasannya enak sih, apalagi kalau motor elektrik itu kan dia punya torsi instan ya. Jadi nggak kayak mesin bensin gitu. Jadi dia malah galak banget di awalnya. Cuman dari punya motor Om Adi ini, kontrolernya itu yang tadi di tepung sebelah kiri, nah itu di mapping yoi. Jadi kontrolnya itu kan fungsinya seperti CD atau ECU ya. Jadi itu untuk mengontrol suplai tenaganya. Nah mappingnya ini dibuat smooth teman-teman. Jadi dia nggak terlalu liar banget bawahnya. Cuma lama-kelamaan motornya ngacir gitu. Enak sih. Dan masih enak juga dikendarainnya, masih nyaman pastinya ya, karena konstruksi rangkanya nggak berubah, cuma ada swing arm belakang sih. Redaman suspensinya mirip-mirip lah. Oke. Vespa elektrik nggak ada tenaganya, nggak ada tenaga, nggak ada suaranya. Hah? Apa itu? Pengisian bahan bakar? Dadah, kita nggak ngisi bahan bakar guys. Kita nyolok listrik, charging. Oke, kita gas. Apakah bisa menyalip? Ya. Oke, berhasil teman-teman. Di sini juga gantinya jarum apa? Penunjuk bensin digantikan dengan ini nih, si voltmeter, biar tahu seberapa banyak kapasitas baterainya yang sekarang dimiliki. Dia kalau digas turun ya. Ini kalau kita tutup tadi kan 60, sekian ya. Ini udah 59 sih. Sebenarnya tergantung kita ngegasnya dan tergantung kita ngebutnya juga sih, seberapa ngebut. Oke, tuh bawahnya lumayan galak tapi habis itu smooth. Jadi untuk jalan-jalan santai tuh masih enak sih. Nggak terlalu ndut-ndutan gitu teman-teman. Spesifikasi si mesin listriknya ini juga kan nggak terlalu high ya teman-teman. Jadi nggak terlalu kencang banget, cuman cukup sih untuk kayak jalan-jalan santai gini. Nih udah apa ya istilahnya, udah mencukupi banget lah. Masih bisa sebanding dengan motor-motor mesin konvensional lainnya gitu. Tuh, ini ngabers berisik banget dah. Iya duluan. Segini oke lah, masih bisa untuk jalan santai lah. Cuma emang kadang greget juga ya, karena ini udah gasnya udah mentok nih. Nggak tahu nih berapa ya di GPS ya. Coba teman-teman lihat aja di GPS nya, di layarnya tuh ada GPS dari GoPro nya, lihat aja speednya berapa. Di bengkelnya bewok kita lihat apakah banyak orang. Oh. Sepi banget ya Allah. Ini kira-kira bisa dipasang ini ya? Sound booster. Sound booster. Kalau dulu tuh rame banget motor-motor metik-metik gitu ya, terutama yang ada bagasinya, dipasangin sound booster biar suaranya kayak moge gitu teman-teman. Apakah ini bisa juga pasangin sound booster jadi suaranya suara moge gitu?
Cuma jangan lah ya, itu pasti bakalan nyedot baterai banget sih, ntar malah jarak tempuhnya makin pendek. Nani? Omae wa mou shindeiru. Klaksonnya mana? Nggak ada. Kita belok kiri, satu lap. Nih lampunya hidup nggak ya? Oh tuh klaksonnya hidup. Oke, gaspol. Apakah bisa menyalip mobil? Apakah bisa? Oh bisa. Hanya perlu kesabaran. Tapi emang kalau naik motor listrik ini sensasinya beda banget sih teman-teman. Jadi punya sensasi tersendiri ya, terutama dari suaranya yang senyap, kemudian juga hentakan torsinya yang enggak hentakan torsinya tuh yang enggak dimilikin sama motor-motor bensin lah. Ini tuh bener-bener instan banget, bener instan. Jadi kita gas bejek langsung dorongnya tuh langsung banget lah, nggak nunggu RPM dulu lah dia. Ini yang tadi nih. Iya pak, lupa nggak ngelakson. Klaksonnya di kanan, mencet kiri nggak ada tombolnya. Oke, Vespa listrik lucu. Sebenarnya nggak cuma Vespa sih, hampir semua motor konvensional bisa diubah jadi listrik. Di tempatnya Om Adin ini udah ada berapa ya? Jadi ada KTM, kemudian juga ada Matic biasa juga yang bisa diubah jadi listrik, dan ini Vespa salah satunya. Seru. Gimana teman-teman? Tertarik nggak kira-kira buat bikin motor bensinnya jadi motor listrik? Komen di bawah ya, biar kita sharing. Kalau gitu, terima kasih udah pada nonton dan masih setia menanti channel yang udah lumayan lama mati suri ini. Makasih banget teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bagikan ke teman-teman lainnya, di share juga. Dan tunggu video-video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jauhi kerumunan. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan bye-bye. Motor listrik. Setelah muter tadi 1 lap, turun 2% nih kurang lebih voltase baterainya.